14 ya. Di mana kalau kemarin bab 13 itu tentang tempat tinggal. Ya, di mana kita mempelajari tentang di mana kita tinggal, letak kotanya ada di mana. Kemudian kita juga menjelaskan ciri khas dari kota di mana kita tinggal. Ya. Sampai di situ itu untuk bab 13. Sekarang kita masuk ke bab 14 ya, yaitu ini tentang kegiatan yang rutin dilakukan setiap hari di rumah. Ya, dan di sini kita juga belajar sedikit tentang kosakata anggota keluarga di rumah. Ya, jadi ayah sendiri, ibu sendiri, kakak laki-laki sendiri, kakak perempuan sendiri, kakak laki-laki ya, tuh kakak perempuan sendiri dan adik perempuan sendiri. Ya, jadi anggota keluarga inti. Ya, nah nanti dari situ juga kegiatannya apa aja yang biasa dilakukan kalau di rumah, baik itu mencuci, itu maupun memasak, mau bersih-bersih, kemudian cuci piring dan sebagainya dan sebagainya. Nanti itu yang akan kita pelajari. Ya, kalau gitu langsung saja kita masuk ke materi. Ya, ini mohon maaf nih, ininya kursornya agak berat ya. Oke. Dewasa. Ya, di sini judulnya adalah Yoku Soji o Shimasu. Yoku Soji o Shimasu. Yoku artinya sering, Soji o Shimasu artinya bersih-bersih. Ya, bisa juga artinya nyapu, mengepel, itu maksudnya soji.
Nah, ini dua foto ini adalah contoh kegiatan yang berhubungan dengan di rumah. Ya, yang di foto kiri itu yang di Indonesia, yang di kanan itu di Jepang. Ya, kalau yang di kiri itu kegiatannya nyapu, ya, nah itu maksudnya soji. Nah, kemudian yang di sebelah kanan itu ada cuci baju. Nah, cuci baju itu sentaku shimasu. Ya, nanti ada pola kosakata yang ada di situ nanti. Ya, nah di sini apakah kalian membantu pekerjaan rumah? Kalau iya, mengerjakannya apa dan seperti apa? Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mengucapkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam bahasa Jepang. Hai, ini di foto ini, di gambar ini ada banyak sekali contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam rumah. Ya, oke, kita mulai dari nomor 1.掃除をします。私は掃除をします。はい。はい。掃除をします。掃除をします。掃除をします。Soji osimas artinya membersihkan rumah, baik dari menyapu, mengepel, membersihkan toilet, membersihkan rumah dari debu, itu namanya soji osimas. Ya, dari soji, soji itu artinya bersih-bersih. Ya. Oke, next nomor 2.料理をします。私は料理をします。はい。料理をします。料理をします。料理をします。はい。Ryori itu masakan. Ryori o shimasu artinya memasak. Ya, jadi kalau ryori o shimasu artinya memasak. Hai, next nomor 3.洗濯をします。私は洗濯をします。はい。洗濯をします。洗濯をします。洗濯をします。Artinya mencuci baju. Sentaku o shimasu. Dari sentaku. Sentaku itu cuci baju. Sentaku o shimasu, mencuci baju. Baik, next nomor 4. Yom. 皿を洗います。私は皿を洗います。はい。皿を洗います。皿を洗います。はい。Sara di sini artinya piring. Araimas mencuci. Jadi sarao araimas mencuci piring. Oke, lanjut ke nomor 5.
5、アイロンをかけます。私はアイロンをかけます。はい。アイロンをかけます。アイロンをかけます。アイロンをかけます。Iron di sini artinya setrika. Kalau iron o kakemas artinya menyetrika. Sekali lagi, iron o kakemas artinya menyetrika. Oke, next nomor 6.世話をします。私は世話をします。はい。sewa o shimasu. Sewa o shimasu. Sewa o shimasu. Sewa o shimasu artinya merawat. Ya, bisa merawat orang, misalnya merawat adik bayi, ya, merawat nenek, ya, atau juga bisa merawat kalau binatang piaraan mungkin bukan ini ya, bukan pakai sewa osimas ya, ini hanya berlaku untuk merawat orang, jadi bisa orang sakit, bisa bayi, bisa adik atau nenek atau kakek, ya. Itu sewa shimasu. Oke, next nomor 7.花に水をやります。私は花に水をやります。はい。花に水をやります。花に水をやります。花に水をやります。Hana di sini artinya bunga. Mizuo yarimas menyiram. Jadi hanani mizuo yarimas artinya menyiram tanaman atau menyiram bunga. Ya, next terakhir nomor 8. Hachi. 買い物をします。私は買い物をします。はい。買い物します。買い物します。買い物します。Kaimono. Kaimono itu belanja. Kaimono shimas berbelanja. Ya, jadi ini kegiatan yang ada dilakukan di rumah. Ya, kaimono shimas belanja, hanani mizuo yarimas menyiram tanaman, sewa oshimas merawat anggota keluarga ya, airon os kakemas menyetrika baju, sarao araimas mencuci piring, sentaku oshimas mencuci baju, ryo oshimas masak, souji oshimas bersih rumah. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Sensei. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Hai.
Baik. Nah, di sini adalah untuk tabel seberapa sering atau jarang kita melakukan kegiatan pekerjaan rumah. Ya. Nah, yang di nomor 1 itu kegiatannya banyak ya. Dia melakukan pekerjaan rumah itu dari Senin, kemudian hari Rabu, kemudian hari Kamis, kemudian hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Nah, kalau kegiatannya cukup sering, berarti yoku shimasu. Ya, sekali lagi, untuk kegiatan yang sering dilakukan itu bahasa Jepangnya adalah yoku shimasu. Next, yang nomor 2, kegiatannya itu cuma dilakukan pada hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Tapi memang tidak sebanyak yang nomor 1, tetapi cukup sering. Nah, untuk yang nomor 2 itu bahasa Jepangnya adalah tokidoki shimasu. Tokidoki shimasu. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kadang-kadang. Ya, kalau yoku tadi artinya sering, tokidoki artinya kadang-kadang. Ya, dan ini nuansanya kalimatnya positif. Ya, yoku dan tokidoki. Nah, kalau nomor 3 bagaimana? Nomor 3 dia hanya kerja di hari Rabu dan Sabtu. Lebih sedikit lagi dari yang nomor 2, yang nomor 3. Berarti yang nomor 3 bahasa Jepangnya adalah amari dan bentuknya negatif. Amari shimasen. Jarang kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya. Amari shimasen. Artinya jarang melakukan. Nah, yang terakhir ini lebih parah, tidak melakukan sama sekali. Ya. Jadi yang nomor 4 adalah zenzen. Zenzen shimasen. Artinya tidak melakukan sama sekali. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu kalau kegiatan melakukan pekerjaan di rumah, kalau sering itu pakainya yoku. Kadang-kadang pakainya tokidoki. Dan dua-duanya akhirannya positif, shimasu. Yoku shimasu, tokidoki shimasu. Kalau jarang, bentuknya negatif. Amari shimasen. Sekali lagi, untuk jarang, kalimatnya pola kalimatnya adalah amari shimasen. Nah, kalau tidak sama sekali, itu zenzen shimasen. Zenzen shimasen. Artinya tidak sama sekali. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke, kalau gitu kita agak cepat saja ya. Harap. Ya, jadi kalau untuk yang ini, materi yang ini adalah ini pola dari kata kerja. Ya, jadi pola yang pertama adalah nani nani o, nani nani
mas. Contoh tadi ya, soji o shimasu. Ryori o shimasu. Sentaku o shimasu. Sarao araimasu. Ya, jadi ini adalah kata bendanya dulu, baru o, kemudian ini kata kerjanya. Bisa pakai shimasu, kata kerja golongan 3, ataupun kata kerja golongan 1. Nah, di sini kebanyakan kata kerja golongan 3 yang akhirnya pakai shimasu. Seperti sentaku o shimasu, soji o shimasu, ryori o shimasu, kaimono o shimasu, ya, dan seterusnya. Ya, yang agak berbeda tadi sarao araimasu. Nah, itu kata kerja golongan 1. Ya. Kemudian next, yang kedua adalah untuk kegiatan yang sifatnya sering positif, ya, untuk kegiatan yang sering dilakukan itu menggunakan kata yoku. Untuk yang kadang-kadang pakainya toki doki, tetapi kata kerjanya sifatnya harus positif. Yoku shimasu, toki doki shimasu. Yoku araimasu, tokidoki araimasu, dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang negatifnya jadinya pakainya amari atau zenzen. Akhirannya masen. Amari shimasen. Zenzen shimasen. Amari araimasen. Amari Amari araimasen. Zenzen araimasen. Ya, jarang mencuci atau sama sekali tidak mencuci. Ya. Oke, kalau gitu kita masuk sedikit. Baik. Nah. Ya, ini kita sekarang belajar tentang anggota keluarga sendiri yang ada di rumah. Ya. Itu yang nomor 1 itu kakek, ya. Kakek itu dalam bahasa Jepang, kakek sendiri itu dalam bahasa Jepangnya disebut sofu. Sekali lagi, sofu. Itu kakek sendiri. Kemudian yang nomor 2 itu nenek sendiri. Itu dalam bahasa Jepang disebut sobo. Sekali lagi, untuk nenek dalam bahasa Jepang, nenek sendiri itu adalah sobo. Next, nomor 3 itu ayah sendiri. Nah, ayah sendiri dalam bahasa Jepang itu disebut cici. Sekali lagi, untuk ayah dalam bahasa Jepang disebut cici. Next, yang nomor 4 itu adalah ibu sendiri. Ibu sendiri dalam bahasa Jepang disebut haha. Haha. Ya, itu untuk ibu sendiri. Next, nomor 5 itu kakak laki-laki. Untuk kakak laki-laki itu ani dalam bahasa Jepang. Sekali lagi, untuk kakak laki-laki itu disebutnya ani. Next, nomor 6 itu adalah kakak perempuan. Kakak perempuan dalam bahasa Jepang disebut ane. Sekali lagi, untuk kakak perempuan sendiri dalam bahasa Jepang disebut ane. Ya. Next, nomor 7 itu diri kita. Kalau nyebut diri kita pakainya watashi. Watashi itu artinya saya. Oke, next, nomor 8. Adik perempuan itu dalam bahasa Jepang itu disebutnya imoto. Ya, sekali lagi, adik perempuan sendiri dalam bahasa Jepang disebut imoto.
Next, adik laki-laki sendiri itu dalam bahasa Jepang disebut ototo. Sekali lagi, adik laki-laki dalam bahasa Jepang disebut ototo. Nah, next itu yang nomor 10 siapa? Kalau misalkan di rumah kita ada pembantu, nah pembantu dalam bahasa Jepang disebut otetsudai-san. Sekali lagi, otetsudai-san. Otetsudai-san. Artinya pembantu rumah tangga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai materinya sampai di sini dulu. Nanti minggu depan akan saya lanjutkan lagi ke materi bagian kedua dari bab 14. Ya, nanti akan saya siapkan juga untuk tugasnya. Oke. Ya, sama kemungkinan nanti saya akan coba siapkan dalam tanda kutip ulangan harian. Ya, ulangannya seperti apa? Ulangan hariannya nanti minggu depan. Ya, ulangannya gampang, nanti saya kasih tugas aja. Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane.